Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, sahabat Khadijah, hari ini sudah memasuki hari kelima di bulan suci Ramadan. Nah, dalam kultum kali ini, insya Allah saya akan menjabarkan mengenai keutamaan dalam makan sahur. Yang barangkali dan mungkin pastinya gitu kan, anak-anak kita akan bertanya, Mama aku gak mau sahur, Mama kok sahurnya malam sekali, aku gak usah sahur ya, aku langsung puasa aja deh gitu. Nah ya, biasa kan anak-anak yang baru belajar sahur itu biasanya banyak tawar menawar, ya kan. Anak-anak yang baru belajar berpuasa gitu, ketika diminta sahur itu pasti banyak mengeluh gitu kan. Nah, disinilah pentingnya kita untuk memberikan pengetahuan seputar sahur ini untuk anak-anak kita. Sahabat Khadijah rahimakumullah, jawaban yang paling pertama harus disampaikan untuk anak-anak kita adalah sahur merupakan perintah Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim kita harus ittiba, harus taat kepada Rasulullah. Allah berfirman, "Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ini adalah poin pertama dalam surat An-Nisa ayat 80. Maka makan sahur menjadi salah satu pertanda taatnya kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Seperti itu. Dan yang kedua, makan sahur adalah pembeda umat Islam dengan umat-umat sebelumnya. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Maka ketika kita tidak ingin disamakan puasanya dengan puasa umat-umat lain, maka makanlah sahur. Di sana menjadi pembeda kita dengan umat lainnya. Tentu tidak maulah kita menyamakan dengan mereka, karena itu termasuk tasyabuh ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia menjadi bagian dari kaum tersebut. Nah, ini adalah pembeda umat Islam dengan umat yang lain. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah waktu sahur adalah banyak sekali keberkahan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, sahur itu semuanya berkah. Maka jangan kalian tinggalkan walaupun hanya dengan meneguk air saja, karena Allah dan Rasulnya senantiasa bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Nah, jadi keberkahan ini bukan hanya karena sahurnya, tapi juga memang waktunya adalah waktu yang mustajab. Di waktu sahur perbanyaklah berzikir, perbanyaklah berdoa, karena itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Kemudian barangkali ingin bersedekah, yuk kita sedekah makan sahur untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kesehatan. Nah, bunda-bunda jangan lupa sertakan pula alasan kenapa kita harus makan sahur adalah untuk kesehatan. Kenapa? Karena ketika 12 jam ke depan kita berpuasa, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka sahur adalah solusinya untuk bekal makanan kita beraktivitas, untuk mempunyai tenaga untuk beribadah lebih giat lagi sewaktu kita berpuasa. Kemudian kita akan lebih bersemangat, menghindari atau mengurangi perilaku buruk karena rasa lapar yang akan nanti dirasakan. Ya bayangkan ketika kita nggak makan sahur, biasanya orang lapar itu akan mudah marah gitu ya. Nah, sedangkan ketika kita makan sahur dengan cukup, dengan makanan yang sehat gitu, insya Allah rasa lapar itu akan lebih terkurangi. Rasa lapar itu akan dikurangi dan sabar akan lebih kita dapatkan ketika kita berpuasa. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika kita bersahur, maka kita punya kesempatan untuk berniat kembali ketika kita lupa untuk berniat di malam hari. Nah, mungkin inilah yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita sebagai jawaban dari kenapa kita harus sahur, apa sih keutamaannya sahur. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.